bareng Sopar, Sonang Paras, tim IDM lagi explore. Yes, Kebun kopi. Bener. Karena kita si pecinta kopi ini harus juga tahu dan diedukasi bagaimana proses membuat kopi mulai dari pembibitan sampai akhirnya masuk ke lambung. Dan kebetulan juga kita memperingati Hari Kopi Nasional. Selamat Hari Kopi Nasional, guys. Tapi karena pengetahuan kita tentang kopi ini sangat minim gitu ya. Segini gitu ya. Makanya kita datang ke kebun kopi ini. Ini kebun kopi siapa? Punya siapa? Kayaknya kita langsung tanya yang punya ya. Iya, terus gimana sih semuanya ini bisa seterawat ini gitu teman Del. Yuk. Tunggu dulu. Kayaknya outfit kita ini terlalu bagus ya. Kira ada lagi yang tinggal. Jadi petani kopi. Berarti kita harus ganti outfit nih. Iya, ayo ganti outfit. Nah, outfit kita udah cocok, udah bisa lah ya. Udah kayak mau ngambil kopi. Oke. Langsung kita tanya owner dari kebun ini. Oke. Itu dia, nggak usah jauh-jauh. Itu bapak itu. Kemana? Oh iya. Halo bapak. Selamat datang di Walmanso Farm. Iya. Jadi kita ini bakal ngobrol sama pemilik Walmanso Farm. Itu Bapak Simbolon, ya Pak ya. Iya, dan nama bapak ini juga Walmanso guys. Benar. Makanya nama kebunnya Walmanso Farm ya. Iya, biar gampang diingat orang. Gitu Paras, ya. kasih lo oleh-oleh kita tuh dari Toba kita loh bawa ini. Oh iya lupa. Iya. Oleh-oleh kecil dari Dalfam Explorer Bonaparte Git. Boleh dipakai Pak? Iya. Ganti. Iya. Akhirnya yang lama digantikan sama yang baru. Jadi langsung aja yuk kita tanya-tanya sama Bapak Walmanso Simbolon di Walmanso Farm. Bapak lagi panen ya Pak ya? Hanya melakukan perawatan penunasan. Oh, perawatan Apa namanya Pak? Penunasan. penunasan. Di mana ini lunasnya ya Bang? Tunas, pelunasan, tunas. Iya. Kebanyakan utang sih, belum lunas. Pak, ini kalau yang merah Udah bisa dipanen? Yang bisa dipanen itu warnanya sudah 100%. enggak 100% apa nih? 100% merah. Merahnya. Ini Oh. termasuk belum. Ini kurang, berarti, yang ini kurang. Berarti ini merah tanggung Pak gitu. Ini merah. Ini merah full time. Ini nyamuk. Oke. Enggak ditabok. Ya, boleh Pak. Kami petik boleh ya Pak yang Silakan. merahnya ya. Bapaknya sudah sejak kapan sih Pak? Mendirikan Walmanso Farm ini. Bener. Lebih fokus sebenarnya di budidaya mulai tahun 2008. 2008 Pak. 2008 mulai belajar studi banding ke daerah Aceh. Iya. Kemudian aktif di sini melakukan mengadopsi Oke. cara bertani kopi di Aceh. Aceh itu aktif mulai 2010. Oh, itu udah Aceh itu yang terkenal dengan kopi gayonya ya Pak ya. Termasuk salah satu kopi terbaik kan di dunia gitu diakui, termasuk katanya kopi yang di sini. Ini jenis kopi apa coba kasih tahu dong Pak. Ini salah satu jenis kopi Arabica. Oh, ini Arabica Pak. Arabica dengan varietas Ateng Super. Oke. Itu sebutan masyarakat dari dulu. Sekarang namanya sudah menjadi Gayo 3. Oh, jadi Gayo 3. Kan kopi Sidikalang. Nama varietasnya. Oh, nama Karena varietasnya dia ditanam tetap di daerah Sidikalang. Sidikalang. Otomatis keluar dari Sidikalang dia menjadi kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang. Karena coba nih teman Del searching ya, 6 kopi terbaik itu ya yang ada di Indonesia bahkan di tingkat dunia gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia Yang itu pertama ada Gayo, Ah. terus ada juga luwak. Iya luwak. nggak sih? Nah salah satunya termasuk kopi Sidikalang. Belum pernah cobain ya. Kami mau nyoba nanti. Pak di sana banyak yang merah, agak ke sana kita yuk Pak. Iya, Pak. Sambil metik boleh nggak Pak? Sambil belajar sondang gitu Pak. Oke, berarti kita mau ngambil tempat untuk ini nanti kopi-kopinya yang hasilnya kita panen. Katak-katang. Apa namanya Pak? Katak-katang katanya. Katak-katang. Iya. Oh. Jauh itu aja sakitnya. Oke guys. Ini dia tempat biji kopi yang udah kita petik, yang ingat ya, yang 100% merah, jangan merah tanggung. Tapi kata Bapak itu tadi namanya katak-katang.
Katang. Mari kita panen. Dari rotannya. Terbuat dari rotan ya Pak? Buat dari rotan. Rotan asli ya Pak? Zaman sekarang kan dirubah lagi Hah? Dari plastik ya Pak? jadi ember. Oh, ember lebih simple wala. Oh, oke siap. Ini kan bisa ditarik. Iya. Heeh. Baru dipetikin. Oke, merah. Ih, ternyata berat. Berat ya? Ternyata berat. Mana lebih berat sama beban hidup? Oh, yang untuk Batangnya, batangnya. iya. Yang kayak gimana tadi? Yang merah. Gini bisa. Gini caranya. Tapi kayaknya kita lama deh kalah deh sama petani yang lain kayak gini gak bisa bawa. Kan kita masih training. Nggak bisa digaji banyak ini. Tapi Pak, ini pengen tahu berapa luas sih Walmanso Farm ini? Lahan keseluruhan ada 2 hektar. Ini semua Bapak yang ngerjain atau ada kru atau apa gitu Pak, tim? Iya. Ada tenaga harian batas. Oh, ada Setiap hari. Oke. Bisa daftar sondang Pak? Bisa. Kalau aku dari tim Nanti promosi aja. Formulirnya dibuat sendiri. Oh, ada. Tapi Pak, ini 2 hektar tadi. Apakah semua varietasnya sama atau Enggak. beda-beda? Ada beda. Yang kita petik ini varietasnya apa Pak? Ateng super. Ini atau Ateng KI3. super. Iya. Oh, ini mah nggak ateng. Jadi kalau yang nggak ateng setinggi apa lagi? Setinggi apa Pak kalau Ini kan emang karena dibiarkan terus. Oh, karena yang kami tahu ateng kan yang pendek-pendek itu ya kan Pak? Ini, Heeh. ini, Heeh. kan, baru dipelihara terus baru. Oh. Setelah ini Ini jadi, ya cabangnya Pak ya. ini jadi nanti batang aslinya nanti dipotong. Batang aslinya dipotong terus ini yang Ini dipelihara. dipelihara. Oh, bisa Pak? Pakai sistem apa itu namanya Pak? Sistem peremajaan pakai di sini. Oh, sistem. Daripada harus nanam kembali. Karena kita sudah mulai ini Hujan? hujan Tapi nggak gitu. apa-apa. Tapi nggak apa-apa, aku masih semangat karena bisa dibawa pulang. Tadi Ateng super dan Ateng segara super rotan. kan? Sigara Rutang. Sigara Rutang. Oh, berarti makanya Bapak nggak punya utang ya? Deposito sekarang. Sudah ya. Doanya, walaupun belum namanya jadi. kopinya sih. Tapi kalau Bapak tahu nggak Pak kira-kira jumlah pohonnya di lahan 2 hektar ini ada berapa banyak? Untuk Dihitungnya 2 Pak? hektar kan tidak semua lahan kopi. Oh, Iya. jadi Nah, kopi itu di sini ada Arabica 2 JPS, Ya. kemudian ada Robusta ada juga? Robusta lokal. Robusta lokal. Oh. Robusta lokal itu Pak, Bapak bibitnya dari mana gitu Pak? Itu kita tidak tahu jelas lagi karena yang nanam dulu orang tua. Umurnya sekarang udah 50-an tahun. 50-an tahun. Wah. Lebih tua kopinya daripada kita. Iya sih. Kira-kira mulai dari penanaman sampai akhirnya bisa kita petik kayak gini tuh pertumbuhannya berapa lama? Aku orangnya nggak sabaran kalau lama Ya. ganti profesi aku Pak nggak jadi Pak aku jadi petani kopi. Dari pertama kan semai. Iya. Di oh, persemaian dia butuh waktu 2 bulan. di persemaian. Persemaian 2 bulan. Kemudian setelah dari persemaian dipindahkan lagi ke media polybed. Polybed. Itu berapa lama? Di polybed dia butuh perawatan 6 sampai 8 bulan minimal. 6 sampai 8 bulan itu minimal ya Pak ya? Minimal. Hmm. Berarti akumulasinya jadi 10, 8 sampai 10 ya? Iya. Iya. Nah, setelah itu dipindah ke lahan dari mulai nanam, setelah dipindah ke lahan mulai nanam sampai panen perdana butuh waktu 2 tahun. Butuh waktu 2 tahun sampai jadi seperti ini Pak. Butuh 2 tahun baru bisa panen Panen perdana ya. Perdana. Itu pun biasanya nggak banyak ya jumlah Iya, dia ininya masih bijinya. awal kan. Iya. Panen di musimnya panen raya antara Oktober sampai dengan Januari atau September sampai dengan Januari. tergantung. Itu musim rayanya, Iya. panen rayanya. Iya. Oh, itu serentak atau? Ya, Oh, tapi dia interval panennya sekali 2 minggu. Oh sekali 2 minggu Pak. Jadi kita bisa mendapatkan berapa ton kopi Pak kalau selama Di umur 4 tahun, setelah umur 4 tahun itu biasanya bisa menghasilkan 3 kg gabah basah per pohon per tahun. per pohon per tahun? Setelah 4 tahun. Di bawahnya, di bawah 4 tahun kayaknya belum. belum nyampe segitu. Oh gitu. Terus ini Pak kalau Bapak misalnya udah panen, Bapak mendistribusikannya kemana aja Pak? Diolah sendiri, Mhm. kemudian dijual dalam bentuk green bean, Mhm. Oh ya. roasted bean, sama Roasted kopi bean. bubuk. Oh, berarti ada alatnya, ada mesinnya khusus dong di punya Walmanso Farm ini. Iya. Jadi kalau di hilir kita namanya berubah jadi Bolon Coffee. Oh, kalau udah sampai di hilir namanya jadi Bolon Coffee. Coffee. Berarti nanti kami habis dari sini bisa ke Bolon Ke Coffee. rumah produksi. Oke. Iya. Ayo kita ke rumah produksi aja udah banyak ini kita dapat. Belum, masih sedikit ini. Udah berapa biji? Berarti yang aku tahu kan karena
aku kan tinggal di kampung-kampung juga nya. Jadi ada juga aku tengok tetanggaku itu panen kopi. Kalau panen kopi dia dipanen, ya ini hasilnya ini direndam, terus digiling atau digiling manual. Kalau di sini itu udah pakai yang canggih kah atau masih manual kayak tetanggaku itu? Ada manual, ada juga yang sudah pakai. Kenapa harus ada manual kalau udah ada yang canggih? Untuk panen sedikit kita pakai yang manual. Iya. Tapi biar nggak untuk tapi kalau untuk panen yang banyak banget pakai mesin. pakai mesin. Oh, tidak akan mempengaruhi rasa ya, Pak? Yang pengaruh rasa itu adalah dari budidaya, cara pasca panennya, dan cara prosesnya. Oh, itu yang bisa mempengaruhi rasa dari kopi ya, Pak? Rasa dan aroma. Bisa dibilang Bapak ini jadi produsen dong. Habis itu juga yang mendistribusikan kah? Iya. Kemana? Apakah langsung konsumen atau ada yang penampungnya? Masih langsung konsumen. Oh, langsung ke konsumen. Tidak ada apa namanya, reseller tidak ada. Oh, Agen-agen nggak ada gitu ya, Pak? Pasar online juga belum. Oh, Kenapa nggak coba saya aja nanti adminnya mau bisa Pak? Ya, biasanya admin berlomba Iya. mengerjakan ini yang Jadi kalau mau beli nih, kan udah tahu nih nanti teman-teman yang lagi nonton vlog kita iya. ini penasaran. Oh, berarti mereka lagi ke Walmanso Farm. Terus ada Bolon Coffee. kafe. Nah, gimana cara mereka dapetinnya? Kalau misalnya nggak ada bisa secara online, datang kemana nih kami mau belinya gitu? Apa harus datang ke Sumbul ini, Pak? enggak, hanya tinggal menghubungi WA, kemudian Akan nanti dikirim. diproses. Iya. Setelah diproses siap kirim, kita tidak menerima COD, Iya. transfer dulu baru dikirim. Oke. Jadi kalau sudah transfer itu jamin dikirim ya, teman Del. Oh, iya. Gitu. Pak, kita boleh ke proses apa nggak habis ini? Soalnya aku Masih terlalu sedikit ini tanda. Baiknya kita lihat dulu Iya. dia dari persemaian hingga di polybag dan perawatan di polybag. Oh, dari Sekarang alur di yang paling awal. Kita balik ke awal, Iya. dari mulai awalnya dari pembibitan. biar kita teredukasi. Betul, memang kita memang paling cepatnya aja. Bukan, kita maunya hasilnya aja langsung minum kopi gitu kiannya memang kan. Nanti kita kemana ini Pak? Sana ya? Oke. Nah, ini yang tadi Bapak bilang Persemaian. persemayam. Ini 2 bulan ya Pak ya lamanya di sini. Terus setelah dari sini kita masukkan ke polybag. Polybag. 6 Ini sampai cara 8 ngerawatnya bulan. gimana Pak selama di sini? Cukupkah hanya disiram, dikasih pupuk atau Ini dikasih apa? tinggal hanya penyiraman, tidak ada proses pemupukan di sini. Oh, seperti ini bentuknya bisa dipindah ke polybag. Ya, jadi Walmanso Farm itu sebenarnya menyediakan kopi dari hulunya hingga hilir. Hilirnya. Kita menyediakan benih juga untuk disemaikan. Iya. Ini Kita Pak. Ya. sebarkan ke berbagai daerah lain juga, petani-petani kopi lain. Oh, Kemudian berarti kita, bermitra dengan petani lain. Iya, jadi selain benih, kita menyiapkan juga bibit siap tanam, Oh, khusus oke. Arabica. Khusus Arabica. Kenapa yang Robusta enggak? Robusta biar lebih spesifik itu daerah yang ketinggiannya 1000 meter ke bawah di atas permukaan laut. Oh. Untuk Arabica daerah tumbuhnya itu di atas 1100 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau tempat kita sekarang ini berada di ketinggian 1380 meter di atas permukaan laut. Oh. Jadi paling cocok. Paling cocoknya adalah Arabica. Arabica. Makanya terkenal kopi Sidikalang yang apa jenis Arabica. Iya. Yang sepanjang tahunnya dia berbuah baik dan pertumbuhannya baik dan tidak terserang hama penyakit. Itulah sumber benih. Oh, Yang baik. Berarti pilihan ya Pak. Pilihan terbaik. Pak, ini ada lagunya loh. Apa itu? Persemaian, persemaian. Weh, Ini katanya yang kayak gini pindah ke polybag. Bentar, kita tutup ya Pak. nah ini salah satu contoh yang sudah siap kan. Oke. Kita pindah ke polybag. Ini udah bisa dipindah. Boleh Sondang pegang Pak? Siap. Pindahkan ke polybag. Soalnya Pak setiap tanaman yang Sondang pegang biasanya mati. Kita tambah isi keranjang kita.
Dikasih. Kasih minyak ke dalam baru diperes. Oh, oke. Coba Sondang. Bisa. Jangan lupa doanya, Doanya mati. tumbuhlah dengan baik ya anakku. Iya. Nanti 2 tahun lagi aku kembali, aku sudah memanen kamu Nggak yakin. dengan buah yang baik. Siapa tahu aku. Bu, nitip ya, yang ini ditandai nanti. Yang ini ditandai. Kami datang lagi Iya. beberapa bulan, 6 bulan ya setelah siap tanam. Aku mau lihat kalau Tinggal menjualnya aja. Yang ini. kalau nggak kita ini aja belajar jadi barista aja. Nanti kita yang olah kopinya. Oh, bisa. Iya. Yang mana aja yang penting menghasilkan uang sih, Pak. Kita tunggu berapa lama lagi biar siap pindah ke lahan tanam. 6 sampai sampai 8 bulan. Ya, satu bisa. Mari kita lihat yang sudah siap. Selama di sini dia butuh kasih sayang. Perawatan apa aja yang dibutuhkan saat proses di sini? Penyiraman, penyiangan, pemupukan. Berarti memang harus setiap hari datang ke sini untuk melihatnya. Nah, kan butuh kasih Atau sayang ya, Pak ya. boleh sekali seminggu biar dia rindu dulu baru. Kayaknya di rumah pun kalau sehari nggak ketemu tuh Rasanya kangen Petani gitu ya. sejati Iya. guys, petani sejati, petani kopi sejati. Oke, kami mau lihat dong kira-kira yang ini Pak, yang siap pindah ke lahan tanam itu Tanam. yang seperti apa, tingginya udah dari sini seberapa? aja langsung. Oh, dari sini. Nanti di sana pun ada. Oke. Ambil ke Luas sekali ya. 2 hektar ya tadi, berapa? Betul, 2 hektar. Jadi inilah bibit yang sudah disiap untuk pindah ke lahan. Lahan. Ini ada 2 jenis. Ini Ateng Super, dan ini Sekara Rutang. Yang membedakan ciri fisik yang bisa membedakan sekarang ini Jenis daun. pucuknya dia hijau, Iya. sementara Sekara Rutang dia kecoklatan. Coklatan. Oh, itu yang membedakan ya, Pak. Ini sama sekali nggak ada kecoklatan. Dan ya? ini adalah Arabica. Ini Arabica. Yang Robusta yang mana? Robusta itu. Daun lebih lebar, serat apa namanya? Dia lebih kasar. Serat daunnya lebih kasar. Itu Kalau dari perbedaannya. biji ada bedanya? Biji kalau yang lokal ini biji Robusta lebih kecil dibanding dengan Arabica. Tapi ada juga sekarang biji Robusta besar, biji besar. Oke. Ya, jadi kita sekarang mau menggiling. Nah, sekarang apa mau digiling? Enggak banyak ini Sonda. Dulu seharusnya. Apa rambang, Pak? Di rambang itu diapungkan. Jadi memisahkan terapung dengan yang tenggelam. Yang dipakai adalah yang tenggelam. Iya. Oh, kita tes, Pak, yang mana yang tenggelam. Boleh. Kalau si Sondang tenggelam dalam Dalam video. Boleh di. Ayo, di dalam. sini, Pak. ya, ini hasil panen. Ini hasil panen kami. Kok lebih banyak punyamu? Ya dong. Sedikit sekali bukan? Pisahkan ini kan juga. Oh, Ini nggak bisa. Cuma belum bisa, belum waktunya. ini Pak. Kalau terapung yang tenggelam. Ternyata tidak ada yang terapung. Ada ini, Pak, terapung. Ada ya? Ada. Nah, itu yang mesti dipisahkan. Terapungnya dia nih. Oke, ya betul, satu aja. Ya, kalau tenggelam tinggal dimasukkan ke dalam Ke dalam pauper. Talper. Mesin giling. Oke, biar apa ya? Terlalu luas lah. Padahal mau bikin kopi. Diputar, dijilat. Ada juga. Oke, Pak, yang mutar. Boleh. Oke, putar. Oke. Mutar ya, Pak. Yuk. Udah siap. Jadi proses pauper itu kan memisahkan Oh, kulit cerinya dengan bijinya. begini, teman Del. Jadi yang bijinya dia ke depan, sementara kulitnya dia ke belakang. Oke. Nah, tapi kalau kulitnya sendiri dibuang atau dimanfaatkan lagi Kang, Pak? Bisa jadi bahan kompos, Iya. bisa juga jadi kaskara. Apa itu Untuk sekarang? Untuk bulu mata? Enggak, dia seperti bubuk teh. Bubuk teh dicuci, dikeringkan, baru digiling, diseduh. Diseduh. Oh, itu untuk dikonsumsi sendiri kah atau juga Konsumsi. dipasarkan? Ada juga yang pembeli. Oh, ada juga pembelinya. Pak, sudah, Pak. Tapi Sudah selesai tugas saya. Cepat sekali ya. Terus Berapa ton Sonda? bertonton ini. Setelah difermentasi 1 malam, Iya. baru
dicuci, dibersihkan di sini untuk memisahkan lendir dengan bijinya. Oke, cuci. Tapi seharusnya dia difermentasi dulu. Oh. Tapi nggak apa-apa Pak, aku cuci ya. Nggak apa-apa. Karena setelah proses fermentasi mungkin akan lebih mudah memisahkan lendir dan Ya, Oh, Oke, itu. Sono itulah proses wash. proses Beda, pencucian. beda dengan proses honey. Proses honey lendirnya tidak dibuang, jadi dia dijemur bersama lendirnya. Oh, supaya apa? Supaya yang proses honey kan yang mau ditonjolkan manisnya, honey, madu. Oh, oke. Emang kok beda rasa manisnya Pak? Kalau seandainya Wow. di ininya lendirnya yang dibuang, itu rasanya yang dominan apa? Itu tergantung. Jenis apa lahannya sama ya? Iya. Oke. Sudah ya Pak? Oke, Udah. anggap sudah selesai. Kita nggak selesai. Selesai ya. Aku lulus. Cuci, Mm-mm. itulah proses pengeringan di. Tempat yang tadi. Ya, Pengeringan. kebetulan di pengeringan hanya ada satu proses, itu natural. Jadi yang proses natural itu begitu dipetikkan, itu digiling, Jadi dikeringkan. Dikeringkan. Jadi yang di bersama greenhouse kulit sekarang, cerinya itu. dia tidak dipisahkan dengan cerinya. Pak penasaran ayo ke sana Pak. Udah di jalan Beneran? udah. Iya, tapi kayaknya masih kurang Pak. Yang kayak gimana tadi yang honey? Yang honey seperti apa? Setelah kering dia menjadi seperti ini. Oh, ini tadi yang proses wash. Ya, itu yang proses wash. Oh, ini proses wash binnya jadi seperti ini. Sementara yang tadi yang di dia kan enggak. Dia bersama kulit cerinya, dia dikeringkan. Oh, Rasanya Pak. jadi ini udah siap jadi bubuk kopi, begitu? Belum, nanti ada prosesnya lah. Setelah seperti ini ada prosesnya namanya hulling. Haling. Hulling itu memisahkan Oh, kulit ari. bijinya dengan kulit tanduk. Kulit tanduk, kulit ari. Kulit ari itu ini yang tipis-tipis. Oh kan bener juga ada kulit arinya. Oh, Berarti ini cuma kulit kulit tanduk. tanduknya kan Pak? Ya, itulah proses haler, menghalernya di sini. Oh, haler namanya Pak. Baik banget ternyata proses kopi ini ya. Sudah banyak prosesnya sampai akhirnya bisa masuk ke lambung. Iya. Walah, selama ini kita menggampangkan sekali. Yang honey belum ada. Iya. Hani belum ada. Ini yang proses wash. Yang Hani kan tadi tinggal lendirnya. Lendirnya. Ya. Jadi setelah keluar dari haler, namanya dari green bean Oh itu jadi green bean. alias Itu yang didistribusikan juga ke orang. itulah yang di Tinggal di- kombinasi alias iya. kopi ososnya. Tapi tinggal sama pengusaha kopi atau penjual kopi itu tinggal kayak digiling aja baca di sini. Nah, jadi kalau yang roasted bean itu yang udah Roasted bean itu adalah green bean yang sudah digosongkan. digosokkan, Dijemur ya? di roasting, digongseng, disangrai. Disangrai. Iya. Tapi mau tanya lah tentang Pak. Apa sih yang menjadi tantangan Bapak selama menjalani sebagai pengusaha kopi kayak gini? Satu, sebenarnya kalau di prosesinya itu adalah musim hujan. Dari panen raya itu berada saat musim hujan. Antara Oktober sampai Desember itu kan musim hujan. Benar. Iya. Jadi terkendala di pemanenan dan pengeringan. Oh, karena tidak maksimal jadinya. Iya. Itulah yang memaksa kondisi harus kita bangun greenhouse ini. Oh ini greenhouse. Tapi kalau panen, Tetap harus ditunda. iya, mau tidak mau harus pakai apa? Jas hujan kan? Mengurangi rasa atau apa enggak ya? Oh ini disebut dengan Proses natural dia dijemur dengan Berserta kulit cerinya. kulit cerinya. Oh ini yang tadi Oke. tidak dipisahkan dengan kulit ceri. Ini butuh berapa lama Pak kalau menjemur kalau dengan tidak hujan lah ya? Butuh 1 bulan. 1 bulan. Waduh, kayak gini umur berapa nih di sini? Udah berapa lama? Sebentar ada pencatatan. Oh, ada catatannya. Dia petik merah kan, dia itu petik merah. Prosesnya klasik, dia tanpa fermentasi. Dijemur awal tanggal 20 Februari. 20 Februari. Berarti Hampir 2 Hampir 1 minggu bulan. 1 bulan. belum nyampe kan? Belum nyampe 1 bulan. Tapi udah seperti ini Tinggal ya. beberapa hari lagi. Kemudian nanti ini di apa Pak? Dihaler. Dihaler juga. lagi. Itulah yang kita Itu yang kita mengeluarkan lihat di- tadi. Di sini. Ya. Dihaler terus digongseng lagi. Dihaler Itu masih jadi setelah green bean. dihaler barulah dibawa ke rumah produksi. Di rumah produksi masih panjang prosesnya. Udah panjang kali. Iya betul lah. Tapi Pak, tadi itu kan tantangan tadi Karena cuaca gitu ya. Kalau dari harga jadi tantangan nggak? Harga itu sebenarnya tidak jadi tantangan kalau kita punya kualitas. Oke. Yang menjadi tantangan adalah kompetitor yang
yang tidak bisa menseragamkan harga. Oh iya, itu aja ya. Tapi kalau kisaran harga kopi di Sidikalang Bapak tahu nggak, atau harganya ini aja deh kita dikasih tahu kisaran harga Kalau kopi. untuk green bean Arabica saya jual di harga 140.000. Per kilogramnya. Iya, roastednya biji sangrainya itu di 240.000. Bubuk di harga 250. Lebih 10.000. Kalau kata orang kopi itu mahal, setelah kita jalani prosesnya ternyata masih murah. Tidak. Jadi tidak heran kalau di luar sana ada yang sampai harga jutaan. Oh, bener. Karena kami memang Pecinta kopi. Next kita mau lihat penggilingan dong Pak. Ya, proses jadi kopi bubuk. Iya. Kita juga mau rasain kopi dari Bolon. Oh ya. Ya, jadi Kopi. bolon kopi. Hilir. Ya. Sekarang kita ke hilir. Ke hilir kita sekarang. Oke? Bolon kopi. Yuk. Dan sekarang teman Del kita sudah ada di Bolon Coffee. Yes, hilirnya atau bagian hilirnya tadi Walmanso Farm. Nah, kalau kamu udah lihat nih, udah dalam bentuk kemasan, ya itu udah melalui proses panjang seperti yang udah dijelasin tadi sama Bapak Simbolo. Jadi buat kamu yang pengen beli, kesini wah, sini. Apa lakukan kesini? Atau hubungi nomor ini, pesan, transfer, nanti dikirim barangnya. Dan harganya masih terjangkau lah. Bener, dan ternyata sebelum sampai diproses dikemas ini guys, masih panjang lagi prosesnya. Ayo kita lihat. Proses terakhir di tempat kita tadi itu adalah haler. Haler. Memisahkan kulit tanduk dengan bijinya. Betul. Keluar dari haler jadilah green bean. Jadilah green bean. Kemudian dengan Green bean. Oke. ke sini dipisahkan biji yang besar, biji yang sedang, biji yang kecil. Oke. Memakai alat mesin. Oke. Ada juga ukurannya. manualnya, itu yang belum kan dia Manual nggak pakai listrik, kalau ini Ya, pakai ya, tenaga ya, listrik. listrik. Oke, lebih cepat ya. Pisahkan biji yang besar dengan biji yang kecil, barulah disortir manual seperti yang dilakukan Opung ini. Oh, walaupun udah disortir pakai alat, pakai mesin, tetap disortir lagi. Tuh. Tujuannya supaya apa itu, Pak? Untuk menghilangkan biji-biji rusak, biji berlubang, biji pecah. Oke. Seperti ini ya, yang biji pecah. Ya. Oke. Dan dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Inilah yang disebut dengan green bean. Oke, ini tadi jenis Arabica. Arabica. Yang Setelah ini, varietas. Atas ada coba. Ateng super. Oke, Sigara lokal tadi bukan ya? Bukan. Sekarang kan beda dia, bijinya lebih kecil, itu Lebih ada di kecil. sana. Oke, nanti kita lihat. Nah, Green habis bean. dari sini supaya dia kayak yang sering-sering ku tengok dia apa di kedai kopi. Yang digiling langsung kita lihat gitu. Jadi roasted bean itu prosesnya kayak gimana? Itulah proses penyangraian. Penyangraian. Memakai alat sangrai. Alat sangrai. Ini dia. Oh, keren banget. Kadang nanti rusak mahal itu. Kan cuma dipegang gini nggak mahal ya Pak? Itu caranya gimana? Ada waktu yang diperlukan untuk pemanasan, untuk memanaskan mesin Ya. sekitar 4 jam. Seperempat jam. Ya, mesinnya lebih canggih. Kemudian bean-nya atau bijinya tadi dimasukkan ke Oke, dari atas. ke sini. Dalam suhu tertentu, setelah mencapai suhu tertentu, biji diturunkan ke dalam mesin, ditabung drum, tergantung level tingkat yang kita butuhkan. Oh gitu. Ya, dia butuhkan sekitar lebih kurang 15 menit. 15 menit itu minimalnya. Boleh lebih dari itu. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau suhunya Pak? Suhu di sini ada pengatur suhu. Di sini ada suhu Biasanya kalau yang normal biasa kayak gitu suhunya berapa Pak? 200-an. 200-an. Wow, langsung kita langsung di dalam. Kalau kamu ya? Baru bijinya setelah matang, bijinya diturunkan. Buka pintu, kemudian bijinya jatuh di sini dan didinginkan di sini dalam waktu 4 sampai 5 menit. 4 Oke. sampai Dia sudah dingin. Udah dingin ya? Kan di sini. Apakah ini berputar juga? Iya, dia berputar. Oh, mendinginkan dia ini. Oke. Baru keluar dari sini. Keluar dari situ, Jadi tinggal roasted bean. Di distribusi. grindir. Karena prosesnya lo lama dan panjang loh ya. Dan cukup effort gitu loh. Ditunggu-tunggu.
waktunya minum kopi. Seruput kopi. Kasih lihat prosesnya ya. Bawa kopi masing-masing. Enggak. Ini yang apa kayak berbuih kayak gitu. Akhirnya, cheers. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba setelah proses panjang tadi ya, perjalanan kita dari radio dari Lagu Boti sampai ke Walmanso Farm ya. Ya, terus di Bolen Cafe juga tadi. Betul. Dan disuguhkan kopi sama Bapak Simbolon. Terima kasih banyak Pak. Dan kita ditantang di sini. Ini jadi pembuktian siapa yang benar-benar pecinta kopi. Karena ini Seruput yuk. semua. Saya mau lihat. Ada masing-masing. Oke. Kayaknya punya aku kalau banget nih Pak. Lagi dong. Serius. Kak, kami biasa minum Romano Coffee, terus Americano. Iya, tapi udah dengan apa ya? Udah minum ini kayaknya ketika ada rasanya makanya. Wah serius ini. Kayaknya besok-besok kami nggak akan minum kopi Oplosan. Ini kayaknya sekali deh. Ada rasa pahit yang mengganggu nggak? Enggak yang Tapi- lebih dominan ke asam, Tapi tetap ada pahitnya, tapi nggak yang Coba mengganggu. tunggu sebentar lagi manisnya akan keluar. Oh iya. Kayaknya besok itu ya Pak. Bapak mengira kami akan kaget atau apa? Saya kira tadi ketika minum wajahnya gini. Oh enggak Pak. Enggak Pak. Kita memang suka kopi, Pak. Ih. Kita bawa pulang ini. Terbit ya Pak. Kami pecinta kopi Pak. Baru kemarin ada tamu dari saya ini kan dari Amerika. Oh iya. Oh iya itu Pak yang kami tanya juga. Siapa kalau kami lihat dari profil Bapak gitu ya. Dari media sosial juga udah banyak banget yang berkunjung ke sini. Itu siapa aja? Mungkin ada tamu yang berkesan nggak gitu? Yang udah berkunjung. Yang paling berkesan sebenarnya ada tamu-tamu dari beberapa negara, ini Australia, ada juga dari Cina, ada pernah dari Jepang juga, Kanada, Inggris, Amerika, Belanda pernah. Tapi yang paling berkesan sebenarnya ada yang dari Tiongkok, ya. Sama sekali mereka tidak bawa penerjemah. Saya pun nggak bisa berbahasa Inggris. Ya, jadi pakai Google Translate jadi apa? Jadi Pakai lebih bahasa banyak memakai bahasa tubuh. Memang kesan banget kayak gitu ya, Pak. Iya. Tapi bisa saling paham. dan puji Tuhan saat itu pada akhirnya kan mereka berbelanja lumayan lah. Mereka hanya melihat dari Google Map kata saya pun bingung Kak. Oh, dari Google. Apa kata kunci yang mereka buat sehingga bisa sampai di ladang Walmanso Farm Mungkin mereka mencari kopi diarahkan ke sini kali ya. Bisa jadi Walmanso Farm berarti udah go internasional, Pak. Iya dong. Iya dong. belum tentu, kurang tahu sih. Kan kopinya dari bawah ke luar, Pak. Luar Iya, Indonesia. lumayan kan. Iya. Ada empat orang waktu itu. Oh, Pak kurang Pak. Silakan diseduh dulu. Kayaknya Bapak ini bikinnya udah didoakan dulu enak lah kawin. Tadi airnya dicampur apa, Pak? Airnya enak aja dicampur. masa dicampur aja. Siapa tahu dicampur gula, campur apa gitu, Pak? Enggak lah. Dicampur sama senyum. Iya. Oke Pak, makasih banyak. Tapi sebelum kami pamit, kasih pesan dong mungkin untuk apalagi anak-anak muda nih kan banyak nih yang pengen itu jadi pengusaha, khususnya pengusaha kopi. Ada pesan nggak untuk mereka? Sebenarnya untuk kaum muda sekarang profesi di kopi itu sangat banyak. Bisa dia sebagai prosesor, memproses setelah di pasca panen. Bisa dia sebagai prosesor satu tadi, kedua ada Jadi barista. penyangrai dulu, roastery. Itu Oh, kayak ada. ini ke roastery Itu juga profesi kayak ya? tersendiri Itu punya kan. skill juga ya, Pak. Skill Dan tersendiri. jadi profesi gitu ya? Iya. Kemudian bisa sebagai penyeduh atau barista, Iya. atau bisa bagian pencicip. Hmm. Apa sih namanya? Tester. Q-grader. Q-grader. Jadi sebenarnya
salah satu di antara ini pun kalau didalami dan diseriusi bisa salah satu jadi penghasilan. Kita yang mana? Nggak harus dari komplit, Iya. dari hingga hilir. Iya, kalau bapak ini mah memang dari hulu. Iya, dari hulu. Karena berangkatnya memang dari hulu kan. Iya. Karena merasa kurang puas di hulunya dengan kondisi apa ya, tantangan pasar tadi. Iya, pasar tadi Iya. lah, Pak. Itu yang buat kita merangkak kayak Beranjak ke hilir Oke, gitu ya. berarti untuk teman Del gitu ya. Berarti memang harus cari tahu dulu kamu yang menguasai ini bidang apa gitu. Biar nggak setengah-setengah, nanti ujungnya di tengah jalan. Dan memang harus diseriusin sih yang kayak gini. Ada satu hal lagi yang mau saya Oh, iya. sampaikan kepada peminum-peminum kopi. Iya, pesan untuk pecinta kopi. Ya, itu secara khusus sebenarnya itu sudah kebiasaan buruk bagi setiap masyarakat kami yang memproduksi kopi Mhm. di hulunya. Biasanya petani itu menjual yang bagusnya, mengkonsumsi yang Sisanya. nah, jadi Pas. rata-rata yang kopi yang dikonsumsi di masyarakat daerah sini sini. adalah Iya. kopi-kopi asalan Oh, oke. dan campuran. Hmm. Otomatis ya Harganya. harganya pun gitu-gitu aja. Iya. Jadi harapannya memang ke depan kalau konsumer itu ya konsumsilah kopi murni dengan berkualitas. Dan itu bisa kalian dapatkan di Bolen Coffee. Salah satu. Salah Bisa satu berkunjung juga ke Walman Shop farmnya langsung. Bahkan kita kalau pergi ke kafe-kafe shop aja belum tentu dapat yang murni ya Pak ya. Iya. Tapi ekspresi kita Tidak bohong kan? tidak bohong kan Pak? Mudah-mudahan sampai ke dalam ya. Iya, udah mulai nih Pak, udah mulai di sini. Jadi Bolon Kopi Tapi berusaha memberikan itu. tapi mungkin salah satu ya. Mantap nih Pak rasa kopinya. Perlu percaya diri. Iya, harus. Banyak sekali hal baru yang kita dapat. Iya, kita belajar 1 harian penuh sama Bapak Walmanson ya, Walmanson Simbolon tentang kopi, tentang budidayanya. Pokoknya kita semakin mencintai kopi. Tapi kopi yang benar-benar rasanya. Dan menghargai. Oke, teman Del, karena sudah 2 gelas sudah habiskan. Jadi kita pecinta kopi juga mengucapkan selamat Hari Kopi ya Pak. Ya. Iya, juga untuk teman Del. Kami mau beli kopi dulu di Balon Coffee. Bye. Sampai ketemu di Explore Buana Kota Gate berikutnya. Bye bye.